Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai data mining. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Harliani Carolina Konis dengan NIM 2312211. Saya Mario Rinaldi Fattoris dengan NIM 231221164. Saya Renaldi Bokmevio dengan NIM 2312217. Tanpa memperpanjang kata lagi, mari saja kita masuk pada video pembahasannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai analisis sentimen terhadap politik dinasti di aplikasi X. Latar belakang analisis sentimen terhadap politik dinasti pada aplikasi X ini menjadi penting untuk kita memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik dinasti, apakah mendukung, menentang, atau netral. Melalui analisis ini kita dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik dinasti. Alasannya dikarenakan semakin banyaknya isu politik dinasti di aplikasi X. Tujuannya agar kita memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik dinasti, apakah cenderung positif, negatif, atau netral, berdasarkan data dari aplikasi X. Metode yang kami gunakan pada analisis ini adalah Naive Bayes Classifier, di mana metode ini merupakan metode klasifikasi berdasarkan pada teorema Bayes, di mana metode ini memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistika. Dan pengambilan data pada tahap pengumpulan data, kami menggunakan metode crawling melalui Google Colab untuk mengakses data dari aplikasi X. Hasil pengumpulan data dapat disimpan dalam format file CV yang mencatat data mentah yang diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Proses data crawling dapat dilihat pada gambar ini, di mana aplikasi X ini adalah sumber data yang akan diambil dan selanjutnya akan masuk pada Google Colab. Google Colab ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk pengumpulan atau pengambilan data. Setelah proses pengumpulan dan pengambilan data, maka akan dikeluarkan sebuah hasil berupa format file yang berupa CV. Selanjutnya, ini adalah data mentah hasil crawling pada Google Colab berupa CV. Tahapan selanjutnya adalah preprocessing. Jadi preprocessing adalah proses menyiapkan data agar data siap dianalisis. Nah, data mentah seringkali mengandung elemen yang tidak relevan seperti URL, emoticon, hashtag, dan tanda baca yang dapat mengganggu analisis. Nah, oleh sebab itu kita perlu menghapus elemen-elemen tersebut untuk meningkatkan efisiensi sistem. Nah, langkah pertama dari preprocessing adalah cleansing data, di mana tujuan dari cleansing data adalah untuk menghapus karakter-karakter atau tanda baca yang tidak diperlukan. Contohnya seperti link, hashtag, tanda baca seperti titik koma, serta tanda baca lainnya. Nah, berikut adalah data mentah yang belum dibersihkan, kemudian hasil setelah dibersihkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah drop duplicate. Jadi drop duplicate di sini adalah proses untuk membersihkan teks untuk menghindari terjadinya duplikasi, sehingga tidak adanya teks yang pendobelan atau mengalami duplikasi. Nah, di sini setelah dilakukan proses duplikasi, bisa dilihat bahwa tidak ada lagi teks yang mengalami duplikasi, hasilnya 00 semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah case folding, di mana tahapan ini dilakukan dengan tujuan agar huruf kecil dan huruf kapital dapat diseragamkan. Jadi misalnya kalau huruf kecil semua, kemudian huruf kapital semua. Kemudian hasil dari case folding dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, jadi ini semuanya diubah menjadi huruf kecil. Kemudian tahapan selanjutnya adalah normalisasi. Nah, jadi normalisasi di sini adalah memperbaiki kata yang tidak baku atau bahasa gaul menjadi kata baku. Jadi di sini kita menggunakan library sastrawi. Nah, kemudian di sini juga kita mengubah beberapa kata yang tidak terdapat di library sastrawi mungkin ya. Nah, di sini contohnya seperti kata yang kita input, itu seperti kata yang disingkat kemudian dengan beberapa bahasa gaul. Jadi seperti kata gede itu sama artinya dengan kata besar. Kemudian seperti kata no
itu sama artinya dengan kata sana. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat di sini, katanya sudah menjadi lebih bersih. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu stop word. Jadi stop word di sini adalah menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan banyak informasi agar fokus pada kata-kata yang penting. Nah, jadi di sini stop word yang dimaksud adalah menghapus kata umum seperti di, yang, kan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghapus kata-kata seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tokenize. Jadi tokenize di sini merupakan proses yang dilakukan untuk memotong atau memecah kalimat menjadi bagian-bagian atau kata-kata. Jadi kalimat tersebut dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi di sini dapat kita lihat setiap katanya dipisah menggunakan tanda koma, seperti melek, fakta, bagaimana, kocak, kemudian mempermasalahkan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu stemming. Jadi stemming adalah tahapan di mana mengubah kata menjadi kata dasar menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi tujuan dari stemming ini, setiap kata yang berimbuhan itu imbuhannya akan dihapus sehingga hanya terdapat kata dasarnya saja. Dan untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar yang tertera ini. Oke, baik. Jadi langkah selanjutnya adalah pelabelan. Nah, jadi di sini untuk pelabelan pada dasarnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kelas negatif, kemudian kelas positif, dan kelas netral. Nah, jadi di sini untuk pelabelannya dilakukan dengan code. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat bahwa untuk kalimat pertama yaitu melek fakta bagaimana, kocak, masalah dinasti dipilih rakyat sana, lihat mega bawa anak langsung, politik embel, ingat darurat dasar ponggep. Nah, jadi kata ini labelnya positif. Kemudian ada beberapa kalimat yang labelnya negatif, ada juga yang netral. Tahapan selanjutnya setelah pre-processing yaitu visualisasi. Dan visualisasi dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah word cloud. Nah, word cloud sendiri merupakan sistem yang mampu memvisualisasikan kata-kata dengan menyoroti frekuensi kata yang digunakan dalam suatu teks tertulis dan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis. Nah, besar ukuran kata pada word cloud mengartikan frekuensi kemunculan kata tersebut sering dipakai. Dan terlihat pada gambar ini adalah hasil dari visualisasi word cloud di mana kata politik dan dinasti adalah kata yang sering muncul dalam analisis sentimen ini. Lalu selanjutnya yaitu diagram. Nah, dapat dilihat pada hasil analisis sentimen terhadap politik dinasti pada aplikasi X dengan jumlah data sebanyak 417 yang diambil dari tanggal 1 bulan 1 2003 hingga tanggal 1 bulan 11 2024 menunjukkan 281 tanggapan positif, 17 tanggapan negatif, dan 119 tanggapan netral. Nah, ini adalah gambar hasil visualisasi diagram. Lalu tahapan selanjutnya adalah klasifikasi naive bias. Nah, pada proses klasifikasi yang dilakukan untuk analisis sentimen terhadap politik dinasti pada aplikasi X dengan memakai data latih serta data uji untuk memperoleh nilai akurasi prediksi. Nah, gambar ini menunjukkan hasil akurasi yang diperoleh dengan menggunakan metode naive bias dengan 417 data, maka didapat hasil akurasi sebesar 0,83%. Oke, baik, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang dilakukan, data yang diperoleh dari hasil crawling dengan Google Colab didapat sebanyak 417 data. Nah, kata yang paling sering muncul adalah kata politik dan kata dinasti. Lalu data diambil dari tanggal 1 bulan 1 2023 hingga tanggal 1 bulan 11 2024 menunjukkan 281 tanggapan positif, 17 tanggapan negatif, dan 119 tanggapan netral. Nah, tingkat akurasi yang diperoleh dari data tersebut adalah 0,83%. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.